control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Nod my head, don't close my eyes, halfway on a slow move. It's the same way you showed me. If you could fly, then you'd feel sad. Kakak, misi ya, maaf ganggu waktunya. Kakak tahu nggak tentang peran budaya, etika, dan tanggung jawab sosial dalam bisnis internasional? Kalau tahu, aku kasih 50.000 nih. Iya, aku tahu kok. Itu tuh budaya seperti identitas masyarakat, kayak bahasa, kebiasaan, dan juga cara pikir. Itu juga gabungan pengetahuan, seni, hukum, adat, dan moral. Bisa juga kayak program kolektif pikiran yang bikin kelompok satu beda dari kelompok yang lain. Terus kalau etika itu standar moral, biar bisnis tetap jujur dan adil. Kayak Nike yang kena kasus buruh murah. Terus kalau CSR atau tanggung jawab sosial itu perusahaan peduli terhadap masyarakat dan lingkungan. Kayak Unilever yang bikin program kurangi sampah plastik kayak gitu. Wih, mantep banget nih jawabannya. 50.000-nya buat kakak ya. Beneran Kak? Iya, Makasih. makasih juga. Iya Kak. Akhirnya kelar juga ya. Win, kelas sudah masuk. Ayo cepetan. Woi, tungguin. Baik, selamat sore. Sore. Kita hari ini akan belajar bisnis internasional, yaitu budaya, etika, dan tanggung jawab sosial. Apaan tuh? Sorry, ini kameranya nggak bisa di-mute. Soalnya ini iPhone Inter, belinya di Korea, nggak bisa. Kameranya tuh nggak bisa di-mute. Soalnya ini aturan dari sana. Oh, pantas beda. Apple tuh emang suka nyesuaiin produk sama aturan di tiap negara ya. Nah, apa yang Ewi alami barusan itu merupakan salah satu contoh nyata dari bisnis internasional. Nah, sebuah perusahaan itu harus bisa menyesuaikan dirinya dengan budaya, etika, dan juga tanggung jawab sosial di tiap negara. Peran budaya, etika, dan tanggung jawab sosial dalam bisnis internasional. Dalam era globalisasi, bisnis tidak hanya berpotensi dalam negeri, tetapi juga luar negara. Perusahaan yang ingin sukses secara global perlu memperlihatkan 3 aspek penting, yaitu budaya, etika, dan tanggung jawab sosial atau CSR. Ketiga aspek ini berperan sebagai pedoman agar kegiatan bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memahami perbedaan menjaga integritas dan peduli pada masyarakat serta lingkungan. Mari kita bahas tentang budaya. Budaya adalah identitas masyarakat yang mencakup nilai, norma, bahasa, perilaku, dan kebiasaan. Menurut Edward Taylor, budaya itu kesatuan pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, dan adat istiadat. Sedangkan Hofstede menyebutkan bahwa budaya itu sebagai program kolektif pikiran yang membedakan satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Budaya ialah identitas suatu masyarakat yang tercermin dari nilai, norma, bahasa, perilaku, dan kebiasaan. Di sini, kita akan membahas tentang konsep budaya, karakteristik budaya, dampak budaya pada bisnis, dan mengatasi perbedaan budaya. Konsep budaya. Hofstede pada tahun 1967 sampai 1973 menekankan budaya sebagai program kolektif pemikiran yang membedakan anggota kelompok satu dengan yang lainnya. Kesuksesan bisnis internasional membutuhkan cross-cultural literacy, yaitu kemampuan memahami dan mengatasi perbedaan budaya. Budaya juga dapat menjadi keunggulan komparatif atau justru hambatan. Kemudian ada karakteristik budaya. Ciri-cirinya, yang pertama, perilaku yang dipelajari. Hal ini diwariskan antar generasi. Yang kedua, saling berkaitan. Tiap unsur budaya berhubungan satu sama lain. Yang ketiga, adaptif. Hal ini dapat berubah sesuai pengaruh eksternal. Yang keempat, dimiliki bersama. Hal ini menjadi identitas kelompok bagi masyarakat. Dampak budaya pada bisnis.
Budaya mempengaruhi hampir semua aspek bisnis internasional. Di antaranya, ada komunikasi dan negosiasi. Yang dipengaruhi ialah cara menyapa, gaya bicara, dan pemberian hadiah. Kemudian ada manajemen, yang dipengaruhi ialah gaya kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Kemudian ada dari konflik, yaitu perbedaan budaya yang mempengaruhi cara penyesuaian konflik, seperti menghindar, akomodasi, kompetisi, atau kolaborasi. Dan yang terakhir, ada pemasaran, yaitu produk, promosi, harga, dan distribusi yang harus disesuaikan dengan budaya lokal. Bagaimana sih cara mengatasi perbedaan budaya? Yang pertama, kita bisa menghindari self-reference criterion atau menilai budaya lain dengan standar budaya sendiri. Yang kedua, belajar budaya lokal untuk mengembangkan cross-cultural literacy. Yang ketiga, proses akulturasi agar perilaku perusahaan lebih sesuai dengan norma lokal. Nah, di sini peran budaya menjadi kunci adaptasi strategi bisnis agar sesuai dengan ekspektasi pasar lokal dan menghindari kesalahpahaman. Dalam bisnis internasional ini, pemahaman budaya ini sangat penting. Kalau perusahaan mengabaikannya, banyak hal bisa salah, mulai dari komunikasi, negosiasi, sampai strategi pemasaran. Contoh nyatanya itu seperti warna biru di Belanda yang dianggap hangat, tapi di Iran justru dimaknai kematian. Atau kasus Chevrolet Nova yang gagal di Amerika Latin karena namanya berarti tidak jalan. Selanjutnya, kita masuk pada peran etika dalam bisnis internasional. Di sini, kita akan mempelajari konsep etika, pentingnya etika bisnis internasional, permasalahan etika dalam bisnis internasional, prinsip etika bisnis internasional, dan yang terakhir ialah dilema etika global. Kita masuk ke etika. Etika bisnis internasional adalah standar moral yang membimbing perilaku perusahaan lintas negara. Kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat atau kebiasaan. Nah, ada dua pendekatan. Yang pertama, etika normatif, yang berarti itu menilai tindakan benar atau salah. Yang kedua, ada etika deskriptif, yang hanya mendeskripsikan praktik moral. Ada 3 teori utama yang sering dipakai. Yang pertama, deontologi, yaitu menilai dari kewajiban moral. Yang kedua, ada teleologi, yaitu menilai dari akibat atau tujuan. Dan yang terakhir, ada etika keutamaan, yaitu menilai dari karakter moral seseorang. Pentingnya etika bisnis internasional. Di sini ada beberapa poin pentingnya fungsi etika ini. Yang pertama, membangun kepercayaan. Di sini, etika mampu menjaga hubungan baik dengan konsumen, mitra, investor, dan pemerintah lintas negara. Kemudian, menghindari konflik. Di sini etika bisa mencegah gesekan karena perbedaan budaya, hukum, dan nilai moral. Kemudian ada menjaga reputasi global. Nah, dengan adanya etika ini, perusahaan etis lebih dihargai dan dipercaya di pasar internasional. Yang kemudian ada kepatuhan hukum. Di sini, etika bisa mengurangi resiko pelanggaran aturan internasional dan sanksi hukum. Kemudian, keberlanjutan bisnis. Etika mendukung praktik jangka panjang yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Permasalahan etika dalam bisnis internasional. Terdapat 3 poin. Yang pertama, produksi. Ada lingkungan, seperti pencemaran air, udara, dan tanah. Kemudian ada ketenaga kerjaan, seperti eksploitasi buruh murah, pekerja anak, seperti contoh kasusnya Sweet Shop Nike. Kemudian ada uji coba hewan dan GMO, ini menuai kritik etis di beberapa negara.
Kemudian poin kedua ialah pemasaran. Nah, pemasaran di sini seperti iklan yang menyesatkan, contohnya klaim palsu atau berlebihan. Kemudian promosi yang tidak layak. Hal ini menggunakan seksualitas atau produk tabu di negara tertentu. Kemudian ada target anak-anak seperti iklan junk food atau mainan yang memanipulasi psikologi anak. Kemudian ada perbedaan budaya, yaitu pesan iklan yang bisa gagal atau menyinggung. Kemudian poin ketiga ada keuangan. Dalam keuangan ini, seperti insider trading, yaitu pemanfaatan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi. Kemudian ada kompensasi yang berlebihan, seperti gaji CEO yang terlalu tinggi dibanding pekerja. Kemudian ada laporan keuangan palsu, seperti memanipulasi untuk menipu investor. Contohnya, skandal Enron. Prinsip etika bisnis internasional. Ada 6 prinsip. Yang pertama, prinsip otonom. Pada prinsip ini, perusahaan dan individu bebas mengambil keputusan, tapi tetap bertanggung jawab secara moral. Yang kedua, ada prinsip kejujuran. Prinsip ini menyampaikan informasi yang benar, tidak menipu konsumen, mitra, atau pemerintah. Yang ketiga, ada prinsip keadilan. Prinsip ini memberikan hak yang layak kepada semua pihak, termasuk pekerja, konsumen, dan mitra bisnis. Yang keempat, ada prinsip integritas moral. Prinsip ini menjaga konsistensi antara ucapan, keputusan, dan tindakan sesuai nilai moral. Yang kelima, ada prinsip saling menguntungkan. Pada prinsip ini, hubungan bisnis harus memberi keuntungan yang adil bagi semua pihak. Yang terakhir adalah prinsip tanggung jawab. Pada prinsip ini, bertanggung jawab terdampak pada dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari kegiatan bisnis. Dilema etika global. Terdapat 3 poin. Yang pertama adalah relativisme, yaitu menyesuaikan dengan budaya setempat. Yang kedua, ada rigorisme moral, yang mempertahankan standar etika sendiri dimanapun. Dan yang ketiga, ada imoralisme naif, yang hanya fokus pada profit. Etika dianggap menghambat keuntungan. Etika dan profit bukanlah musuh. Perusahaan yang mengabaikan etika demi keuntungan jangka pendek sering sekali mengalami kerugian jangka panjang. Mari kita bahas tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. CSR adalah komitmen perusahaan untuk memberi manfaat pada masyarakat dan lingkungan, bukan hanya sekadar mengejar keuntungan. Peran CSR adalah memperkuat hubungan sosial, menunjukkan kepedulian, dan menjadi strategi keberlanjutan bisnis global. Corporate Social Responsibility atau CSR adalah komitmen perusahaan untuk memberikan manfaat bagi karyawan, masyarakat luas, dan lingkungan. Tidak hanya mencari keuntungan. Ada banyak contoh nih. Pertama, Unilever membuat program pengurangan sampah plastik. Kemudian ada Starbucks yang mendukung petani kopi dengan fair trade. Dan juga ada Apple yang menargetkan netral karbon di tahun 2030. Apple adalah salah satu studi kasus yang menarik. Apple Inc. adalah contoh perusahaan global yang mampu bertahan dan berkembang dengan mengintegrasikan budaya, etika, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aspek bisnisnya. Dari sisi budaya, Apple selalu menyesuaikan produk dan strategi pemasaran dengan nilai lokal, seperti fitur kamera di Tiongkok dan kampanye Imlek yang menonjolkan kekeluargaan. Dari sisi etika, Apple menjaga kepercayaan publik melalui audit ketat terhadap pemasok, penerapan kode etik kerja yang manusiawi, serta pelaporan tahunan yang transparan. Sementara itu, dalam tanggung jawab sosial, Apple berfokus pada keberlanjutan lingkungan dengan penggunaan energi terbarukan, target netral karbon 2030, serta program daur ulang perangkat, sekaligus mendukung pendidikan,
keberagaman, dan inklusi. Perpaduan ketiga aspek ini menjadikan Apple bukan hanya kompetitif secara global, tetapi juga berkelanjutan dan dipercaya masyarakat dunia. Dari sisi budaya, Apple ini menyesuaikan iklan tahun baru Imlek dengan nilai kekeluargaan dan memperkuat fitur kameranya sesuai tren selfie di Tiongkok. Nah, dari sisi etikanya, Apple ini memperketat audit pemasoknya setelah kritik terhadap Foxconn. Kemudian dari sisi CSR-nya, Apple ini menggunakan 100% energi terbarukan di kantornya dan di tokonya, serta membuat robot Daisy untuk mendaur ulang iPhone lama. Dengan CSR ini, perusahaan itu tidak hanya memperbaiki citra, tapi juga membangun keberlanjutan bisnis jangka panjang. Nah, kesimpulannya, kebudayaan dapat memahami perbedaan, etika dapat menjaga kepercayaan, dan CSR dapat memperlihatkan kepedulian yang berkelanjutan. Nah, kalau ketiga hal ini kita jalankan secara bersamaan, suatu perusahaan itu dapat membangun reputasi global yang kuat dan juga bisa bersaing secara sehat. Makanya guys, belajar bisnis internasional itu penting banget loh. Tunggu sebentar. Belajar bisnis internasional yaitu budaya, etika, dan Oh, pantas beda. Apple tuh emang nyusahin produk sama Action. tunggu sebentar. Action.